Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Kami dapat merasakan roh doa sudah kau curahkan. Kau sedang membangun mesbah umatmu yang runtuh, baik itu mesbah doa kami secara pribadi, atau mesbah keluarga kami masing-masing, atau mesbah kami di gereja. Tuhan terima kasih. Ketika Engkau mencurahkan roh doa, berarti mujizat akan terjadi. Kami tahu ya Tuhan, kami akan membawa pulang berkas-berkasnya into our home and family, dalam setiap family keluarga kita ya Tuhan, keluarga kami, dan ke dalam setiap individu lepas individu. Tuhan bangkitkan. Terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, sampaikan sabda-Mu, sembunyikan erat-erat hamba-Mu di balik salib-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Wow. Saya bisa rasakan curahan roh doa. Rasanya gak mau berhenti, tetapi kita harus diisi dengan firman Allah. Saya membawa satu visi dari Tuhan untuk kita tahun depan. Khususnya untuk pertama-tama keluarga gereja Mawar Sharon dan keluarga Saat Teduh Bersama. Tahun 2023, ini juga tema khotbah. Tahun menabur doa dan menuai sukacita. That's right. Tuliskan itu. Camkanlah kata Alkitab. Tahun 2023, Tuhan mau kita membangun kehidupan doa yang kuat dan dahsyat. Apa yang akan kita tuai nanti hanya Tuhan yang mengerti. Tapi yang satu hal ini tidak akan pernah luput. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai sorak-sorai dan sukacita. Mari kita buka bersama-sama Mazmur 126 ayat 1-6. Hari ini ada banyak rema-rema yang akan mengiring Anda selama setahunan. Jadi tolong dicatat semuanya lebih dari 3 poin seperti biasanya. Malahan hari ini saya kasih 6. Sesuai dengan jumlah ayat, yaitu 6 ayat yang akan kita baca. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini adalah nyanyian ziarah, artinya sebuah lagu untuk membangun mesbah. Siapa penulisnya? By Ezra. Ini Ezra Perjanjian Lama, ini bukan Daud. Ezra adalah seorang tokoh yang memimpin bangsa Israel kembali dari tanah Babilonia untuk membangun Yerusalem yang runtuh dan membangun bait suci yang baru. Tuhan mau kita membangun kehidupan doa seperti saya katakan tadi. Jangan main-main karena 2023, kalau kita tidak bangun hidup doa kita, 2024 akan terjadi banyak great shifts atau pergeseran yang besar. Jangan sampai kita digeser. Jangan sampai kita dikalahkan. Jangan sampai kita berhenti berjalan dalam rencana Allah yang ajaib. Jangan takut tahun ini kita akan mencucurkan air mata dalam doa. Bukan karena kita sedih, tapi karena kita berani maju sambil menabur benih. Janganlah menjadi orang Kristen yang brandingnya begini, tergantung situasi dan kondisi. Buat tekad di akhir tahun ini sebelum membuka tahun depan, bahwa apapun terjadi, aku tidak akan berhenti berdoa, sebab kalau aku tidak berdoa, tidak akan ada kuasa. Seperti pepatah begini, banyak doa, banyak kuasa. Kurang doa, kurang kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. No, aku mau mengalami kuasa Allah. Ini bukan orang yang haus kuasa. Ini orang yang haus pengalaman dengan Tuhan. Dan Tuhan selalu sambut hati yang demikian. Kalau kita berani maju di badai taufan seperti Petrus, dia satu-satunya yang berjalan di atas air. Sisanya 11 murid Yesus hanya gigit jari saja, hanya bisa menjadi penonton.
Siapa masuk sejarah? Bukankah Kefas? Karena dia berani maju di tengah-tengah semua ombak itu. Karena dia berani berjalan ke arah Tuhan. Tuhan tidak ada di belakangmu. Tuhan itu ada di depanmu. Mari kita berjalan maju sambil menabur benih. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ayat pertama, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Konteksnya nih, Ezra dan bangsa Israel mereka mau pulang dari Babilonia setelah 70 tahun di sana. Kayak mimpi. Bayangkan kalau misalkan orang Indonesia udah tinggal di luar negeri 40 tahun. Jangankan 70 tahun sudah mati. 30 tahun sajalah. Lalu dia mau pulang itu rasanya kan luar biasa, seril, rasanya gak masuk akal. Aku akan pulang ke tanah airku. Bangsa Israel tidak pulang ke Yerusalem bukan karena mereka tidak dapat transportasi. Bangsa Israel tidak pulang ke tanah perjanjian bukan karena mereka tidak punya uang atau sarana. Mereka nggak bisa kembali karena mereka adalah bangsa tawanan. Tapi pada tahun ke-70 itu Tuhan bebaskan. Tuhan buka jalan. Jadi nggak masuk akal. Rasanya too good to be true but it's true. Rasanya ini nggak mungkin terjadi. Saya harus mencubit diri. Apakah ini mimpi? Ternyata sungguhan loh. Ada banyak mujizat begini nanti bagi orang yang berdoa tahun depan. Too good to be true, but it's coming true. Kayaknya ini gak masuk akal, tapi kejadian. Tapi keluaran, sungguhan Tuhan mengeluarkan titah untuk mengirim mujizatnya kepada orang-orang yang berdoa. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, bangsa Israel hampir-hampir gak berani percaya. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kayaknya harus tampar pipi kanan, pipi kiri. Aku ini lagi tidur. Apakah ini kembang tidur, bunga mimpi, atau ini sungguhan terjadi? No, it's really happening. Ini sungguh-sungguh terjadi. Maksudnya, orang yang berdoa itu akan melihat di depan perkara-perkara mustahil dari Tuhan. Hal-hal yang tidak masuk akal, itu yang Tuhan sediakan. Dan ini bukan berita angan-angan, pemberi harapan palsu atau kemakmuran. Sebab orang yang percaya pada Tuhan, ada janji demikian. Yang mata kita belum pernah lihat, yang belum pernah didengar oleh telinga kita, yang belum berani kita bayangkan, bahkan kita belum berani minta. Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Ini seperti pepatah begini. Bangsa Israel itu keluarnya itu beribu-ribu. Tapi dia pulangnya berlaksa-laksa. Oh puji Tuhan. Kita hanya menabur sedikit. Dari mana semua anak ini aku kira aku mandul. Karena berdoa. Doa itu bukan magic show. Doa itu bukan keajaiban. Doa itu tabur tuai. Tapi yang kau tuai tidak sebanding dengan yang kau tabur. Kalau enggak gitu kan kerajaan Allah bukan kasih karunia. Kerajaan Tuhan itu adalah kerajaan kasih setia. Kita menabur, tapi waktu kita tuai, kita tahu bahwa ini bukan karena taburan kita. Makanya itu kalau nabur jangan tanggung. Kalau kita mau menabur benih, taburkan 100%. Kalau mau doa sungguh-sungguh, kalau ketuk pintu jangan hanya sekali, 2 kali, tapi ketuk terus sampai terbuka. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Coba bayangkan keluarga Yakub. Waktu mereka pindah ke Mesir itu untuk menyusul Yusuf. Akhirnya mereka reuni ya kan. Jumlah mereka itu 70 orang. Tapi waktu mereka dibawa Tuhan dari Mesir ke tanah perjanjian. Mereka seperti pasir di tepi lautan. Mereka seperti bintang di langit. Begitu banyaknya. Pergi beribu-ribu, pulang berlaksa-laksa. Saya juga bernubuat untuk gereja Mawar Sharon. Kita semua masing-masing akan pulang kepada visi lokalnya atau setiap gereja lokal yang ada. Pusatnya yaitu di GMS Surabaya Barat. Kita akan masuk ke satu fasilitas baru yaitu GMS di rooftop nanti. Oh, kita pulang berlaksa-laksa. Dari situ kita akan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Keluarga Saat Teduh tercinta, bawa pulang berkas-berkasnya sampai ke rumah. Ayo hari ini di episode Saat Teduh atau saat ini doa Old and New bersama dengan seluruh jemaat. Saya mau ajarkan kita untuk berdoa sungguh-sungguh.
Bukan berdoa gaya menonton orang berdoa atau konser doa. No, setiap orang harus partisipasi. Setiap Anda harus menabur. Masing-masing harus bawa hatinya dan bahkan curahkan air mata. Ayat 2, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Kenapa orang-orang ini tertawa ya? Kenapa mereka berteriak-teriak happy ya? Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Ayat 2 dan 3 ini nggak ngerti sebenarnya bangsa Israel itu nuai apa persisnya perkara besar. Kita tahu dari sejarah bahwa mereka berhasil untuk pulang dan membangun bait suci baru, yang nantinya ratusan tahun kemudian Yesus jalan di situ. Bahkan diserahkan di bait suci. Itulah bait Allah. Itu perkara besar. Bangsa Israel gak pernah terpikirkan kalau mereka akan melihat kembali bait Salomo yang dirubuhkan. Mereka akan melihat tembok Yerusalem kembali mengelilingi kota. Seperti perlindungan Allah. Itu perkara besar mereka. Tapi ini gak relevan buat kita hari ini. Kita gak perlu tembok sekarang. Kita gak perlu bait suci perjanjian lama. Setiap orang akan menjadikan ayat ini relevan sendiri dari aplikasi pribadi. Perkara besar apa yang Allah sediakan untuk Anda? Saya nggak tahu satu persatu. Pokoknya pegang teguh. Pokoknya ada perkara besar. Ada perkara besar pokoknya. Iman saya itu iman pokoknya. Yesus pokok anggur saya. Pokoknya saya percaya ada perkara besar di depan ini. 2023 orang bilang suram, saya bilang perkara besar. Manusia sekeliling saya semua pesimis, tapi saya berkata no. 2023 ada penyertaan Allah. Kok yakin? Karena Tuhanku setia. 2, karena aku berdoa. Karena aku menabur dengan air mata, aku akan menuai sukacita. Aku tidak tahu persisnya apa yang akan aku tuai nanti. Anda bisa katakan itu pada dirimu sendiri. Tapi yang pasti aku akan menuai sukacita. Saya nggak tahu nanti itu ke depan Tuhan sediakan apa. Kan sudah jelas-jelas di Alkitab dikatakan, mataku belum lihat. Nggak mungkin bisa saya rumuskan, telinga belum dengar. Jadi saya nggak bisa ceritakan apa yang hendak Tuhan lakukan di hidupku. Pokoknya saya optimis dulu. Nggak peduli nanti tuaiannya apa, persisnya apa, individu lepas individu, keluarga lepas keluarga, saya nggak tahu. Pokoknya tugas kita hanya satu, kita bersuka cita dulu. Kalau sama Tuhan beriman itu happy di depan. Tidak setelah diberkati atau setelah melihat mujizat terjadi, baru setelah itu we rejoice atau kita bergembira karena Tuhan. Kita bergembira karena Tuhan itu karena Tuhannya, bukan karena berkatnya. Tuhan itu sudah pasti. Meskipun berkat nanti yang terjadi itu belum pasti, nggak tahu persisnya seperti apa. Tentunya 2023 juga ada porsi untuk salib yang kita pikul. Jangan hanya kita harapkan perkara-perkara yang baik, perkara baik maupun perkara buruk semuanya Tuhan bisa pakai untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Tapi hati saya optimis pokoknya. Saya happy di depan. Saya bangga sama Tuhan. Saya nggak taruh curiga sama Tuhan Yesus nanti jangan-jangan kau kasih aku pencobaan. Tuhan sendiri ajarkan dalam doa Bapa kami, jangan tuntun kami ke dalam pencobaan. Pencobaan tidak datangnya dari Tuhan. Tapi kalau kita alami tahun depan, percayalah orang yang berdoa itu akan disertai Tuhan bahkan dalam lembah. Lembah maut, lembah kematian pun, lembah kelam, lembah bayang-bayang pun Tuhan ada di sana. Tidak ada kegelapan dalam jalan kita. Karena kalau ada Tuhan, dialah terang dunia. Dialah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Tuhan pasti akan persiapkan kita dengan firman. Ada urapan Roh Kudus hari ini, kita akan dapat urapan baru untuk tahun depan. Seperti saya katakan tadi, urapan setahunan itu akan dicurahkan di doa malam, doa Old and New ini. Saya nggak tahu apa yang saya tuai persisnya nanti. Saya percayakan itu sama Yesus, itu departemennya Tuhan. Departemenku satu. Aku bersuka cita dulu. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Amini aja. Kalimat terakhir dari ayat 3 inilah. Ini menjadi patokan kita. Ini pakemnya kita. Maka kita bersuka cita. Maka sekarang saya ganti ini sedikit sebagai ajakan untuk Anda. Mari kita bersuka cita. Katakan pada orang kanan kirinya, tentunya Anda tidak sendirian kan? Kalau Anda sendirian pun katakan pada diri sendiri. Kalau Anda bersama dengan keluarga atau dengan saudara seiman sekarang, bilang sama kanan kirinya, mari kita bersuka cita. Happy di depan. Haleluya. Ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami,
ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tunggu. Kok mundur lagi ya? Bukannya sudah bersuka cita, bukannya keadaannya sudah pulih, seperti orang bermimpi waktu terjadi. Mulutnya pun sudah penuh dengan tawa, lidahnya dengan sorak-sorai. Loh kok ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Kok sakit lagi? Kok masalah lagi? Kok down lagi? Kok di bawah lagi? Bukan. Ini bukan di bawah lagi. Ini membawahkan diri, paham maksud saya? Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ini yang saya sebut terus melemahkan diri atau terus merendahkan hati di hadapan Tuhan Yesus. Ini bukan berarti Esra dibawa lagi. Esra sudah pulang ke Israel. Bangsa Israel sudah mulai tok, mulai konstruksi. Tapi biasanya orang kalau mulai diberkati itu jadi gaya. Tidak sedikit setelah mereka disembuhkan seperti 9 orang kusta. Tidak kembali. Ekornya pun tidak kelihatan, apalagi bayang-bayangnya. Kalau kita itu berjalan dalam janji Tuhan, jangan lupa, jangan pegang janjinya saja maksudnya. Jangan alami berkatnya saja. Carilah sang pemberi berkat. Carilah dan kasihilah sang pemberi janji. Penting untuk kita itu punya komitmen terus merendahkan hati. Terus mengambil arus bawah. Ini namanya positioning kalau dalam bisnis lah atau dalam peperangan. Mereka menaruh posisi, dalam politik juga sama. Positioningnya orang Kristen, anak Tuhan itu arus bawah. Cium kaki Yesus. Melemahkan diri lagi dan lagi. Maunya terus jadi pasien Tuhan, bukan mental korban ya. Tidak pernah boleh kita merasa diri kita itu sebagai pemilik berkat. Dan bahkan kalau kita dipakai untuk menyembuhkan orang lain pun jangan merasa dirimu dokter. Dokter beneran atau orang yang mendoakan supaya kesembuhan terjadi, Tuhan jawab. We are never the doctors, kita tidak pernah menjadi tabibnya. Kita ini hanyalah healers. Kita ini hanyalah orang yang pernah disembuhkan Tuhan, sekarang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang lain. Kita ini orang yang dulunya bermasalah, dilepaskan dari masalah kita untuk membantu orang dalam permasalahan mereka. Kita ini adalah orang yang pernah dilepaskan, tapi sekarang diurapi untuk melepaskan orang lain. Ambil arus bawah, pulihkan keadaan kami. Selalu berada di posisi pasiennya Tuhan. Pasien yang tidak merepotkan, tapi pasien yang mengajak kerjasama. Kalau engkau sudah memberitahu aku di mana aku dapat makan roti, pengemis ini akan tahu diri. Aku akan keluar sana beritahu kepada saudara-saudaraku lainnya yang masih kelaparan dan yang masih tersesat, di mana mereka bisa menemukan keselamatan. Tuhan, aku tidak akan simpan roti bagi diriku sendiri. Tetanggaku mengetuk pintu tengah malam, aku akan bukakan, akan kupinjamkan roti. Aku akan beritahu kepada mereka di mana mereka bisa dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Aku akan beritahukan kepada mereka di mana mereka bisa memperoleh kekuatan dan ketabahan. Di mana mereka bisa menemukan damai sejahtera. Tapi jangan pernah merasa diriku pemilik kasih karunia. Kita ini hanyalah saluran. Makanya itu di sini dia berkata, pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Esra berlutut lagi. Saya bisa bayangkan itu kalau kebaktian doa waktu Esra berlutut. Karena dia itu adalah the charismatic leader. Dialah pemimpin mereka yang paling berkarisma. Ketika dia berlutut, semua sisanya, seluruh bangsa itu ikut berlutut. Ketika Esra menengadah ke langit atau bersujud dengan mukanya ke tanah. Ketika dia berkata, pulihkan keadaan kami Tuhan. We are forever your patience. Kami selama-lamanya adalah pasienmu. Kami ini hanyalah hamba-Mu Tuhan. Kami hanyalah saluran-Mu Tuhan. Kami tidak begini sama berkat-Mu. Kami ini hanyalah abdi Allah. Pulihkan keadaan kami Tuhan seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb Tuhan. Wow. Ini yang menginspirasi saya tentang Esra. Dia selalu merendahkan hati di setiap titik dan kilometer berapa. Dia tahu dan dia ingatkan dirinya sendiri tidak boleh sombong bahwa dia hanyalah pengelola kasih karunia. Saya percaya tahun depan banyak sekali mujizat bahkan berkat. Saya tidak malu mengatakan karena Allahku tidak pernah mengutuki. Allahku itu selalu memberkati. Tapi jangan lupa ya,
Jangan sampai kau ubah berkat itu menjadi kutuk karena kita lupa diri. Ketika kita sudah melaju, larilah lebih kencang lagi. Sebab di dalam kerajaan sorga tidak ada juara satu yang permanen. Kalau Anda sudah di depan, lalu Anda lengah, lalu mulai asal-asalan sama Tuhan, tidak lagi menabur doa, sudah lagi malas berdoa. Kenapa? Sudah tidak ada keperluan, jangan-jangan esok hari kau jatuh. Esra di ayat 4, dia berhenti lagi, menabur doa lagi, mencucurkan air mata lagi. Padahal 3 ayat sebelumnya, dia sudah mengalami pemulihan, dia sudah mengalami mujizat dan berkat Allah, perkara mustahil pun terjadi, perkara yang sulit pun menurut ukuran manusia, dibuat Tuhan jadi mudah, sampai-sampai dia merasa ini mimpi kali ya. Tapi di ayat 4, dia kembali merendah, mencucur lagi air mata, menabur doa. Justru ketika Anda nuai, taburlah lagi, kalau enggak nanti musim berikutnya enggak ada tuaian. Tahun depan kita enggak akan menabur sekali, dan kita enggak akan menuai sekali pula. Dan orang yang menabur terus akan menuai terus. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat Allah dalam kehidupan kita. Banyak doa, banyak kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Kurang berdoa, kurang kuasa. Terus tabur. Tabur dengan air mata. Jangan berhenti. Ingat ayat 4-mu. Di situ kau harus merapat. Ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 5 ini dahsyat luar biasa. Ingat ya, ayat 5 ini adalah equipment. Ini adalah gudang equipmentnya Tuhan. Jangan sampai kita salah baca manual, dibaca lagi coba. Supaya kita tahu tools ini untuk apa. Seperti kulkas untuk daging, lemari untuk pakaian. Jangan terbalik ya, nanti pakaian ditaruh di kulkas, nanti dingin waktu dipakai. Atau kaku bahkan kalau ditaruh di freezer atau di tempat esnya. Jangan sampai nanti daging ditaruh lemari, jadi bau setelah beberapa hari. Toolsnya harus jelas, baca lagi manualnya, ayo coba baca. Orang-orang yang menabur dengan apa menabur? Mencucurkan air mata. Dan menuai dengan air mata, menuai dengan mencucur air mata, bukan. Menuai dengan bersorak-sorai. Ingat ya, alat menabur itu adalah air mata. Jadi kalau Anda merasa pingin nangis, itu berarti ada taburan. Jangan hanya nangis saja. Ditabur dan dikubur itu sama-sama jatuh ke tanah. Tapi yang satu disengaja. Yang satu lagi hanyalah terbuang ke tanah. Janganlah air matamu tuh jatuh ke pipimu, lalu jatuh ke bumi, sia-sia. Karena itu, be selektif, pilih-pilih. Untuk pilih-pilih tujuanmu menangis. Jangan nangis untuk perkara-perkara yang gak perlu ditangisi. Ngapain sih kita menangisi apa kata orang tentang kita? Janganlah. Menurut saya lebih baik kita nangis ketika kita dengar firman Tuhan atau ketika kita baca Alkitab, lalu kita mengerti apa yang Tuhan sedang katakan di hidup kita terjamah atau terharu. Tangisan begitu adalah tangisan karena apa kata Tuhan. Malah justru membuat perkataan Tuhan itu ada pelumasnya di hati kita. Jadi mudah untuk lulus. Tapi kalau apa kata orang kita tangisi, jadi apa? Kalau bukan jadi roh mengasihani diri sendiri. Pilih-pilih. Tolong agak sedikit cerewet. Jangan semuanya itu di ACC, jangan semuanya di approve. Untuk apa kita menangis hari ini? Tidak semua air mata keluar itu selalu jatuh ke tanah sebagai taburan. Ketika sampai ke pipi pun tidak ada kuasa. Tapi air mata yang berjatuhan, yang berlumuran, disebabkan firman Tuhan, atau ketika kita bersyafaat, berdoa untuk sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, atau karena keinginan untuk maju. Kita bisa berkata pada hidup ini, hidup kau begitu kejam sama aku. Ya, jangan kepahitan sama Tuhan, jangan kecewa sama diri sendiri, sama manusia apalagi. Tuhan itu baik kok bisa kita kepahitan. Tapi kalau kita mengalami tekanan hidup ini, mungkin kita boleh katakan dalam hidupku itu betul-betul kejam sama aku. Gak apa-apa. Engkau bisa tekan aku seberat-beratnya. Aku menangis karena tidak tahan. Karena rasa sakit yang kurasakan. Atau perasaan stres yang berlebihan. Tapi satu hal ini tidak bisa tercuri. Kau bisa membuat aku menangis, hai kehidupan. Tapi aku memutuskan, kalau memang aku harus menangis hari ini, I might as well
daripada menangis sia-sia. Sekalian, waktu aku menangis, sekalian maju. Aku tabur benih. Tuhan, berat hidupku. Namun Tuhan, aku tetap percaya hari depan milikmu ada di tanganmu. Aku percaya rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, tapi mendatangkan masa depan penuh pengharapan. Rancanganmu damai sejahtera, dan aku klaim janjimu seperti Yabes berkata, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini dengan mencucurkan air mata ini. Dengan nangis deras ini. Ini udah banjir pipi. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, sekalipun ibuku pun menolakku, mengutukiku. Kalau enggak kan, aku enggak dinamai Yabes, yang artinya apes atau bad luck. Artinya nasib jelek. Artinya loser atau pecundang. Tuhan, aku ampuni. Kalau aku harus nangis kesakitan, aku mau sakit mengampuni daripada sakit membenci. Kalau aku nangis sekarang, biarkan aku nangis, bukan pesimis, tapi nangis melalui pesimis itu optimis lagi. Tuhan, pokoknya Kau tahu jalan hidupku. Tidak ada jalur hidupku yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan, aku klaim, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan meluputkan aku daripada kesakitan. Dengan menangis kita klaim janji Tuhan. Saya rasa itu bukan hanya nangis. Itu namanya nangis sambil maju. Maju sambil menabur benih. Menabur itu dengan mencucur air mata, betul. Tapi menuai dengan sorak-sorai. Habis nangis ya, lap tuh wajah, bengkak mata nggak apa-apa. Kalau Anda belum ada janjian, tunggu dulu nantian. Supaya nggak kelihatan. Tapi kalau terpaksa ya sudahlah. Biarin lah, orang biasanya nggak tanya. Kalau tanya juga nggak apa-apa. Oh, it's okay kalau nggak ada apa-apa. Don't make a big show. Kalau Anda sudah nabur, masuk ke tanah, jangan digembar-gemborkan. Nanti jangan-jangan itu benih dikeluarkan sama Tuhan, nggak jadi, void, gagal. Jangan sampai begitu. Nabur itu antara Anda dan Tuhan. Setelah itu ketika Anda keluar, sukacita, lap tuh air mata, keringkan wajahmu dari semua air matamu, dan mulai bersukacita. Bersukacita itu bukan berarti tertawa terbahak-bahak, nggak tentu. Sukacita bukan happy. Joy is not happiness. Mungkin kita berat ya, tapi kita punya roh harus ringan. Kita keluar sana sudah optimis. Bahasa kita tuh udah beda. Kemana-mana bukan lagi kita tuh mengeluh, ngomel-ngomel melulu. Atau menjatuhkan semangat sendiri, enggak. Tapi kata-kata kita positif, kata-kata kita optimis. Kita mengakui firman Tuhan terus-menerus. Dan bahkan mulut kita pun mengucapkan berkat untuk orang lain. Bukannya kok enak aku sengsara sendiri. Aku akan buat hidup seseorang sengsara hari ini. Lihat perkataanku dan perlakuanku. Jangan begitu. Nggak akan nuai orang yang begitu. Mau doanya mencucur air mata sampai mau tersungkur-sungkur, sampai jengking-jengking juga nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Your attitude. Setelah Anda menabur, sikap hatimu itu menentukan apa yang kau tuai. Atau seberapa banyak yang kau tuai. Alat penuaian kita itu, alat tuaian itu sorak-sorai. Bukan marah-marah. Jangan batalkan doa sendiri. Bukan batal sih, doa nggak bisa batal. Tapi kalau benih itu sudah jatuh, lalu habis itu tanah itu diaduk-aduk lagi. Benihnya kan jadi kocar-kacir kemana-mana. Jadi nggak tumbuh di situ. Tumbuh pun bukan berkatmu nanti dipindah ke orang lain. Anda doa, orang lain yang nuai. Kalau Anda doa, Anda mau nuai. Coba dicek lagi sikap hatinya benar atau enggak. Kita harus sukacita. Sukacita itu artinya bright. Sukacita itu artinya brilian. Artinya itu terang. Wajahnya itu enggak kusam. Wajahnya itu enggak cemberut, terang. Padahal masih dalam masalah. Orang bisa garu-garu kepala dan berkata, loh kok bisa ya dia dalam masalah tapi orangnya kok bisa tenang ya. Itu sukacita. Sukacita juga kadang-kadang dalam bentuk ketenangan. Kekaleman. Alat menuai itu sorak-sorai. Anda lihat ya, ketika Anda bersorak-sorai, spirit Anda positif, vibe-nya tuh, atmosfer di sekeliling Anda itulah orang dunia katakan aura atau apa. Itu positif sekali. Sangat-sangat kind, sangat baik, sangat indah. Lihat nanti, jawaban doa itu datang cepat. Orang pun suka sama Anda, bukan hanya berkenan sama Tuhan, tapi dikenan sama manusia, dikenan sama orang yang gak punya pekerjaan karena lihat sikap Anda. Aku rasanya bisa pakai orang ini. Kayaknya kita punya perusahaan butuh orang begini. Gampang lah. On the job-nya nanti kan bisa dilatih. Tapi saya butuh orang yang kayak begini. Lihat ya. Tapi kalau orang setelah doa lalu keluar masih begitu. Tunjukkan ke dunia bengkaknya, matanya.
untuk mendapat belas kasihan dan pinjaman uang. Malah justru dihindari sama orang, jangankan sama Tuhan. Sikap hatimu, sikap hatimu. Orang yang berjalan maju dengan menangis, ayat 6 tadi, ayat 6 sekarang, sambil menabur benih, itu yang saya katakan tadi. Kalau memang kita harus nangis ya, sekalian jangan mubasir. Gini loh istilahnya, kalau saya memang harus pergi ke situ, ngomong sama temen nih, sekalian aku jemput ya, toh aku sekalian ke gereja, toh jalanin rumahmu. Kalau kita memang harus nangis, sekalian tabur benih. Air mata kita itu powerful. Air mata kita itu second most powerful tool dalam doa. Atau alat yang paling hebat. Nomor 2, runner up-nya, juara 2. Alat yang paling hebat untuk berdoa. Yang pertama mulut kita. Pengakuan iman kita. Doa kita, mulut kita ini berkuasa. Ya semua harus dari hati. Kalau nggak dari hati, air mata pun namanya air mata buaya. Mulut kita nomor 1. Air mata kita nomor 2. Jangan dibuang sia-sia, mana ada. Ini mana ada orang mau buang uang. Ini nilai tukar sorga yang luar biasa ini air mata. Bukan air mata buaya, Tuhan nggak bisa ditipu. Tapi kalau dari hati, ini powerful sekali. Bukan berarti harus nangis ya. Nanti kan aneh seperti orang yang berusaha untuk nangis. Nggak bisa nangis, nggak bisa keluar air matanya. Ini bukan keluar air mata secara harafiah selalu begitu. Tapi maksud saya menjerit mengerang kepada Tuhan sampai janjinya digenapi. Saya rasa itulah arti rohani dan emosi doa syafaat dengan menabur atau mencucur air mata. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa apa itu berkas-berkasnya. Bukan hanya mereka itu menabur lalu menuai, tapi menuai sampai ke berkas-berkasnya. Berarti gini loh, gak seimbang tuaian itu dengan taburan seperti saya katakan sebelumnya. Tidak imbang. Dan dari sini saya juga ingin untuk menekankan suatu hal. Kalau Anda baca lagi ya, kita baca ayat 6 sekali lagi. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Kata menabur benih itu bukan menjatuhkan benih. Beda ya, menjatuhkan benih itu begini. Tes. Seperti meneteskan air. Jatuh. Menabur itu begini. Menabur itu begini. Jadi ini sifatnya korporat. Tidak boleh doa itu seperti yang kita lakukan selama ini di gereja-gereja. Kita lebih sering lihat yang patron begini atau yang modelnya beginian. Satu orang berdoa, yang lainnya mengaminkan. Itu menjatuhkan doa. Bukan menabur doa. Menabur doa itu sama-sama berdoa. Coba baca di Kisah Para Rasul. Mereka itu sembahyang bersama-sama. Satu saja, minus satu yang tidak berdoa terpaksa karena dia adalah biografernya. Dia reporternya, namanya Dr. Lukas. Kisah Para Rasul mencatat doa mereka itu bisa, meskipun sendiri-sendiri, bisa sehati. Dirangkum dalam satu kalimat, Tuhan berikan keberanian kepada kami. Karena mereka mengancam kami. Dan ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang-orang sakit dan mengadakan tanda-tanda heran oleh nama hamba-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Lalu goncanglah tempat mereka sembahyang. Penuh Roh Kudus dan mereka dengan berani memberitakan Injil. Setelah itu mujizat lebih banyak terjadi di gereja mula-mula. Itu namanya menabur doa ketika semua mereka satu topik tapi berdoa bersama-sama rame-rame serbu. Itu korporat. Kalau enggak namanya menjatuhkan doa. Tes satu. Ini adalah doa yang beda. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Yang beginian yang pulang bawa berkas-berkasnya. Yang beginian menabur 1000 benih, menuai berkasnya berlaksa-laksa. Saya kasih 6 poin supaya kenyang. Dari rangkuman semua yang saya jelaskan sebelum kita sebentar lagi berdoa syafaat. Nanti kita akan berdoa dengan cara yang gak berbeda. Saya gak mau loh ya. Saya nggak mau Anda kena satu virus, yaitu virus penonton atau pemirsa. No, ini doa, ini hadirat Allah, ini bukan show. Karena itu keluarga Gereja Mawar Sharon, semua murid-murid Yesus di dalam gereja yang saya gembalakan, keluarga Saat Teduh Terkasih, kita nanti akan berdoa bersama-sama meskipun saya akan memandunya. Tapi tidak boleh Anda hanya mengaminkan atau menontonnya saja. Nanti yang menuai sampai berkasnya, yang ikut doa. Yang nggak ikut doa, hanya lihat tuaian di depan. Hanya lihat tuaian dalam kehidupan orang lain yang berdoa atau sembahyang. 6 poin ini catatlah. 2023 tahun menabur doa dan menuai sukacita nomor 1. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita semudah membalikkan tangannya.
Itu ayat pertama tadi kan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Jadi Tuhan sanggup mengubahkan keadaan apapun. Coba bisa semua tangannya. Dalam hitungan ketiga dibalik ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Gampang ya. Kecuali kalau mungkin kalau ada seorang pasien stroke itu, saya berdoa supaya Anda sembuh, terapi Anda jalan, dan berhasil. Tapi kalau kita sehat-sehat kan lihat. Gampang sekali. Segampang itu Tuhan membalikkan keadaan kita. Tapi jangan ditarik lebih lanjut ya. Lalu kenapa kok keadaanku nggak berubah? Lalu marah sama Tuhan. Kita nggak berhak. Kita boleh berdoa, klaim janji, menabur air mata. Kita nggak berhak menuntut Tuhan. Karena kita ini masih hutang. Hutang kita tuh selama-lamanya sebenarnya di neraka. Tetapi saya hanya ingin mengatakan ini supaya bangkit imanmu. Bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. 2. Apapun yang kita tuai nanti, yang penting bersukacita dulu di dalam Tuhan. Pokoknya yang penting kita sukacita dulu. Karena sukacita itu statement kita. Bahwa aku akan menuai. Itu pernyataan iman. Tuhan, aku bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatiku. Sebab orang yang bergembira karena Tuhan tidak akan inginkan dosa. Orang yang bergembira karena Tuhan tidak akan inginkan apa yang mendukakan hati Roh Kudus. Bergembiralah karena Tuhan. Hatimu akan diluruskan. Hatimu akan jadi benar. Pokoknya kita bersukacita di depan. Happy itu di depan. Itu sebuah pernyataan iman bahwa aku akan menuai. Keluarga aku akan menuai. Pekerjaanku akan menuai. Dan kehidupanku akan menuai. Nomor 3. Seperti Esra tadi. Ayat 4-nya jangan lupa selalu untuk mendekat, merapat, ambil arus bawah. Terus melemahkan diri atau rendah hati di hadapan Tuhan yang membela kita. Kalau kita itu melemahkan diri atau rendah hati, ya Tuhan yang bela loh. Tuhan jadi nggak terima. Tapi kalau kita meninggikan diri, apalagi kita merasa udah puas sama diri kita, udah nggak perlu Tuhan atau sudah semi nggak perlulah, kurang perlu sekarang sama Yesus. Biasanya Tuhan akan berduka. Dan kalau orang meninggikan diri alias menyombongkan dirinya, malahan Tuhan akan buktikan bahwa dia salah. Tapi orang kalau merendahkan di hadapan Tuhan, orang itu jadi urusan Tuhan. Tuhan jadi berkepentingan untuk bela dia. Ya, jangan lupa itu. Nanti kalau kita jalani tahun depan, 2023, yang mana sebentar lagi dalam hitungan menit kita countdown. Kita hitung mundur 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Selamat tahun baru. Lebih baik sih kita itu luangkan old and new atau pergantian tahun dalam doa daripada pesta pora nggak jelas itu untuk apa. Lebih baik kita pesta rohani seperti ini. Nomor 4, alat menabur itu doa sambil menangis, sedangkan alat menuai adalah sorak-sorai. Dicatat semua ya, ini semua pedoman untuk seluruh tahun depannya. Misalkan ini 6 poin kan, masing-masing itu bisa kita ingat 2 bulan ya. Terus menerus, ini akan menjadi rema yang membimbing kita. Tentunya nanti ada banyak pengajaran menyusul, apalagi di Gereja Mawar Sharon nanti dan di keluarga di saat teduh bersama. Pengajaran akan terus bergulir, tetapi rema ini yang membuka jalan untukmu. Nomor 5, doa jangan menonton atau mengaminkan saja, melainkan turut berpartisipasi. Nggak boleh satu yang doa, 2 giliran, yang lainnya amin. Bahkan ada yang tertidur atau ketiduran. Nggak bisa, doa itu semua orang harus masuk. Semua orang harus bicara. Kalau kesempatan terbatas di tengah puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang, nggak mungkin semua giliran kan itu acara bisa selama-lamanya. Ya sudah, ada satu waktu gong berbunyi, semua berdoa. Dilepas, meskipun ada pemandunya, kapan berhenti nanti. Jangan takutlah gravitasinya, kapan stop ini. Doa itu jangan hiraukan kanan kiri. Doa itu ketuk pintu, berseru. Jangan nonton. Jangan mengaminkan saja. Nggak ada yang namanya doa itu bisa titipan. Aku titip doa ya. Tuhan tidak terima titipan. Ada satu jasa yang tidak ada dalam kerajaan sorga. Jasa penitipan. Nggak ada. Yang keenam. Ini adalah janji Tuhan buat kita. Pergi doa menabur 1000 benih. Dan pulang doa membawa berkasnya berlaksa-laksa. Ini saya imani terus. Pokoknya setiap kali saya masuk saat teduh pribadi atau saat teduh bersama, seperti yang diadakan setiap minggu, hari biasa, atau ketika saya ke gereja Mawar Sharon, saya beribadah, saya selalu beriman gini, pokoknya aku pergi menabur 1000. Pokoknya saya pergi doa, pokoknya saya masuk hadirat Allah itu pergi
doa menabur 1.000, saya keluar dari ruang doa itu atau dari ibadah pulang, atau setelah saya selesai offline, tidak lagi saat teduh bersama, pokoknya saya perginya itu 1.000, saya pulangnya itu berlaksa-laksa. Pikiran saya maju soalnya. Orang yang menabur benih pasti maju pikirannya. Saya maju, dan kalau saya maju saya tahu, maju tak gentar, seperti lagu luar biasa. Kalau saya maju, saya tahu Kristus adalah arakan berkemenangan. Bukan berarti hidupku akan selalu mulus. Tapi kalau aku maju dengan Kristus, nggak mungkin aku pulang tangan hampa. Pasti ada roti di tanganku untuk memberi makan 5.000 orang. Haleluya. Pergi beribu-ribu, pulang berlaksa-laksa. 6 poin ini dicatat baik-baik. Cepat aja. Kalau Anda tidak bisa mencatat, nanti bisa setelah selesai ini, Anda tonton lagi, renungkan lagi, catat satu persatu. Saya tidak ulangi ya, karena ada 6 soalnya. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Jadikan dirimu rumah doa itu bagi bangsa-bangsa. Ayo beriman, ayo bangkit. Tahun depan, sebentar lagi, berapa menit lagi, adalah tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mari kita mengangkat tangan kita. Terima kasih untuk tahun yang Kau berikan kepada kami. Ini tahun penyertaan Tuhan. Tahun doa dan sukacita. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Kami memasuki tahun baru ini pun lewat hadirat-Mu, menggandeng tangan-Mu, memandang wajah-Mu, memegang punca jubah-Mu. Tak akan Kau biarkan kami jauh. Jemaat terkasih, Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Bawalah berkat sepanjang tahun ini dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita di tahun 2023 dengan penuh pengurapan dan dengan penuh kuasa. Bawalah berkat ini, bawalah damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. And there I find you in